Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu atau Bapak tutor. Perkenalkan, di sini nama saya Jonathan Sirait dengan NIM 0513973008 UPBJJ Jakarta, Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dua basis data, yaitu membuat SQL. Oke, sebelumnya saya sudah menginstal XAMPP dan saya sudah masuk ke direktori si XAMPP MSQL bin, dan saya akan mengakses database sebagai root MSQL min root. Oke, sudah berhasil. Kita coba show database untuk melihat apa saja yang sudah saya buat. Oke, di sini ada 5, ada information, MSQL, personal, PBM admin, dan tes. Oke, seperti yang di soal, kita buat database, create database rumah sakit. Oke, kurang titik koma. Oke, kurang jodoh. Oke, coba kita show. Oke, rumah sakit sudah terbuat. Sekarang kita use database-nya, atau kita masuk ke database tersebut. Sudah masuk ke rumah sakit. Oke, kita lanjut membuat table dokter. Create table dokter. Oke, kita isi atributnya. Di sini ada ID dokter, integer, kita batasin 3 digit. Primary key, kita buat dia sebagai primary key. Dan juga kita buat berurutan ID-nya atau auto increment. Lanjut, atribut kedua, namanya dokter tersebut, nama dokter. Kita beri tipe data varchar, kita batasi 200 digit. Oke, lanjut tanggal lahir dokter tersebut kita kasih varchar 200. Setelah tanggal lahir, atributnya spesialis varchar 50, varchar 50, spesialis varchar 50. Waktu kerja juga kita kasih kerja varchar 50. Selanjutnya alamat dokter varchar 50. Oke, kita tutup, eksekusi. Query oke. Coba kita select table dokter, select dokter from rumah sakit. Oh ya, show table. Oke, di sini sudah terbuat table dokter. Kita lanjut, kita buat table administratornya sesuai gambar yang ada di kasus untuk tugas 2 atau IRD tugas 2. Oke, kita lanjut membuat tabel administrasi. Kita buat create
table administrator oke, udah bener ejaannya. Kita kasih primary key-nya ID admin int3 seperti tadi, batas 3 digit. int3 kita buat primary key-nya di sini, primary key auto increment. Oke, lanjut kita buat nama admin varchar 200. Oke, nama adminnya sudah. Kita buat juga yang ada di ERD adalah waktu jaga varchar juga 50. Oke, kita eksekusi. Oke, ada error di sini. Add line 2. Oke, kita ulang. Ada salah. Kita ada typo di situ. Primary key-nya tidak pakai underscore. Increment nama admin varchar 200, koma, jangan lupa waktu jaga varchar 250. Oke, kita eksekusi. Query oke, kita coba show table. Oke, table administrator dan dokter sudah terbuat. Kita lanjut. Kalau di ERD sendiri ada dokter, ada admin. Kita buat patient. Create table pasien. Oke, table pasien kita kasih primary key. Tentunya int3 primary key auto increment. Oke, ini sudah sesuai. Nama pasien kita buat lagi nama pasien. Kita kasih tipe data varchar, kita batasi 200. Jenis kelamin juga varchar 10. Kita kasih batasannya 10. Jenis kelamin, alamat pasien varchar 200. Oke, kita eksekusi. Query oke, kita lihat apa sudah terbuat. Eksekusi. Oke, sudah terbuat pasien. Kita lihat lagi ERD-nya. Pasien sudah. Berarti kita lanjut membuat table daftar. Create
table daftar. Oke, ini ada entitas lagi yaitu daftar. Create table daftar. Oke, daftar di sini kita buat ID daftar primer int 3 primary key auto increment. Di sini di daftar pastinya ada ID admin int 3 dan juga lupa koma ID pasien integer juga kita kasih 3. Oke, query oke. Oke, ada daftar itu hubungan dari admin dan pasien. Lanjut, ada pasien dokter dan juga sebelumnya di pasien dokter ada dokter dengan admin. Oke, kita lanjut berarti buat tabel relasi dari dokter ke admin. Create table dokter admin. Kita kasih ID admin di sini. Oke, kita lihat dulu tadi ada apa saja atributnya. Dokter admin, ID dokter admin, ID. Oh, berarti kita buat dulu primary key-nya, ID admin dan juga dokter. Primary key. Oke, salah, nggak pakai underscore primary key. Sini ID admin, koma ID dokter. Oke, juga ada foreign key-nya. Foreign key-nya dari ID admin, referensinya ke tabel administrator, yaitu ID admin. Oke, ada lagi foreign key-nya. ID dokter, reference dari administrator, ID dokter.
Oke, tapi tidak bisa, ada error. Table must have at least one column. Di sini kalau dokter admin, ID dokter, ID admin, ID data. ID admin. Oh, berarti kita buat di sini. Kita buat dulu sajalah atribut-atributnya. Seperti yang daftar. Oke, kita buat dulu saja di sini. Create table dokter admin ID admin. Oke, di sini kita buat dulu ID dokter admin. Ini NT3 primary key auto primary key aja, tidak usah auto increment. Koma ID admin koma ID admin ID dokter. Untuk nanti kita buat variable key nya. Kita buat lagi juga ID data NT3. Oke, sudah berhasil terbuat. Lanjut kita buat juga tabel relasi antara pasien dengan dokter. Yes. Oke, create table pasien dokter. Kita buat juga di sini ID pasien dokter INT3 primary key. Pasien dokter juga ada, tentunya ada ID pasien INT3 koma sama ID dokter INT3 koma waktu periksa. Tentunya kita kasih di sini tipenya date time. Pasti dokter memberi resep, kita juga kasih resep di sini. Varchar kasih 255. Oke, lupa koma. Aduh, kemungkinan ada error karena tadi titik. Kita selesain dulu aja karena pasti error. Ulang, kita create table pasien dokter ID pasien dokter INT3 primary key koma ID pasien INT3 koma ID dokter
INT 3, waktu periksa date, kita kasih date time, resep varchar, kasih batas 255. Oke. Oke, kita show table dulu. Ada total ada 6. Administrasi, tabel administrasi, daftar dokter, ada tabel relasi dari dokter ke admin, dan juga tabel dari pasien, dan juga tabel relasi pasien ke dokter. Oke, lanjut setelah kita sudah buat database rumah sakit dan juga tabel beserta atributnya, kita lanjut ke membuat desainernya. Karena tadi secara code atau secara komen tidak bisa memberi variant key, jadi sini kita beri manual origin key-nya untuk dari ini table dokter admin. Nah, tadi di sini juga ID data ternyata adalah untuk table ID di database dokter admin. Jadi di sini karena sudah ada ID dokter admin, ID datanya kita drop saja kalau tidak dibutuhkan. Oke. ID admin di sini kita beri foreign key atau index. Oke, sudah, dan juga ID dokter juga di sini kita kasih. Juga ke pasien dokter juga kita buat ID pasien ini sebagai index. ID juga sebagai dokter juga sebagai foreign key. Oke, kita lihat designer. Oke, kita lanjut. Oke, tadi saya lupa di daftar juga harus buat ID admin dan pasien sebagai foreign key. Oke, kita buat di sini ID pasien juga sebagai foreign key. Rumah sakit kita designer, save page name, relasi, database rumah sakit. Toggle. Oke, saya susun dulu. Oke, lanjut kita buat create relationship-nya. Select reference key. Oke, di sini ke rumah sakit admin. Kita buat aja no action. Oke, di sini sudah terhubung antara daftar itu ID admin, polygon key-nya ke administrator. Lanjut dari pasien ke ID pasien. Oke, kita rapikan. Di sini sudah terhubung antara pasien dan admin.
untuk di tabel relasi daftar. Oke, kita lanjut. Pasien, kita buat relasi juga dari pasien ke dokter. Pasien to dokter. Pasien dokter, pasien. Oke, sudah terbuat di sini. Kita buat lagi dari dokter ke tabel relasi pasien dokter. Dokter ke ID dokter. Oke, daftar juga sudah terhubung, pasien dokter juga sudah terhubung. Oke, kita sekarang ke membuat relasi dari dokter ke admin. Dari dokter ke dokter ke admin, tapi di sini ke dokter. Oke. Oke, lanjut dari Oke, di sini daftar pasien. Ini daftar itu antara pasien dengan administrator. Terus dan juga di sini ada relasi pasien ke dokter. Kita rapikan. Dan juga dokter ke admin dan pasien ke dokter. Oke, seperti ini relasinya. Jadi di sini ada relasi antara dokter ke admin melalui tabel relasi dokter admin. Dan juga ada relasi dari pasien ke administrator di tabel relasi daftar dengan atribut-atributnya. Dan juga ada relasi dari pasien ke dokter melalui tabel relasi pasien dokter. Oke, berikut hasil tugas 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya dengan mempelajari diskusi-diskusi sebelumnya, saya paham bagaimana membuat database secara query dan juga membuat relasi secara desainer. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.